sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah, Pak. Sudah Ya. Pak. Jadi untuk web 1 agenda kita, saya akan mereview sedikit ya gambaran tentang mata kuliah karya ilmiah, lalu menjelaskan contoh artikel ilmiah ya yang menjadi ketentuan untuk tugas Bapak Ibu ya yang nantinya Bapak Ibu buat, dan persiapan tugas 1 ya Bapak Ibu. Oke, suara saya jelas ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang kurang jelas nanti diinfokan ya. Saya takutnya ada noise atau trouble di koneksi. Baik, jadi karya ilmiah ini adalah bagian dari syarat kelulusan mahasiswa UT ya di dalam aktivitas tutorial online. Jadi dalam konteks mata kuliah karya ilmiah ini yang dimaksud adalah bentuk tulisan yang berisi tulisan atau laporan sistematis mengenai hasil kajian atau hasil penelitian yang disajikan sesuai dengan konvensi atau kaidah penulisan karangan ilmiah. Jadi Bapak Ibu, mungkin kalau di di kampus reguler syarat lulusnya adalah skripsi gitu ya. Nah, dengan laporan yang tebal gitu ya, dan harus dipresentasikan, disidangkan gitu ya. Nah, itu di kuliah reguler. Tapi kalau di perkuliahan tutorial online ini ya yang diminta UT adalah artikel ilmiah sebagai syarat lulusnya. Jadi artikel ilmiah yang diminta adalah tulisan yang berbentuk laporan sistematis. Berarti ini adalah hasil kajian atau pemikiran yang Bapak Ibu tulis berdasarkan objek tertentu ya. Tentunya nanti Bapak Ibu bisa mengambil ruang lingkup dari lingkungan kerja yang Bapak Ibu alami gitu ya. Seperti itu ya. Jadi nanti topiknya tergantung mungkin disesuaikan dengan posisi atau job desk Bapak Ibu ya. Misalnya ada yang di bidang finance ya, ada yang di bidang HRD ya, ada yang di bidang marketing ya, itu nanti bisa disesuaikan. Oke, next. Nah, ya tentu peserta mata kuliah ini adalah mahasiswa program diploma 4 atau sarjana ya, yang sudah melakukan registrasi ya. Jadi ini mungkin Bapak Ibu sudah paham sebelumnya. Saya next saja. Oke. Ya, jadi status mata kuliah Karil ini bobotnya 0 SKS ya Bapak Ibu. Nah, yang perlu menjadi perhatian, syarat lulus untuk mata kuliah ini minimal Bapak Ibu harus mendapatkan nilai 75. Dan artikel ilmiah ini harus memiliki nilai similarity di bawah 30. Maksudnya apa nilai similarity ini? Jadi setiap tulisan itu Bapak Ibu punya kesamaan atau bisa dibilang tingkat plagiasinya ya. Nah, tingkat plagiasinya ini tidak ada tulisan yang pure 0% ya. Pasti kan ada kata hubung, kata kerja ya, seperti tapi, dan, atau itu juga akan terrecord oleh sistem di aplikasi similarity. Jadi tidak ada tulisan yang 0% gitu ya. Pasti ada sama 10%, 15% gitu ya. Nah, ketentuan di UT sendiri ini cukup ada toleransi ya. Jadi nggak apa-apa ada kesamaan ya di similarity-nya di tulisannya itu, tapi harus di bawah 30%. Nah, yang memeriksa siapa Bapak Ibu? Nanti ada aplikasinya Bapak Ibu. Aplikasinya itu nanti sudah terintegrasi di e-learningnya ya. Kalau nggak salah semester lalu itu menggunakan aplikasi Drillbit ya.
sebetulnya banyak juga aplikasi lain yang bisa kita cek untuk menguji plagiasi atau similarity tulisan kita. Paling banyak digunakan itu contohnya Turnitin gitu ya, seperti itu. Ya, nanti itu kita bahas di sesi-sesi selanjutnya. Terus perlu diperhatikan bahwa mata kuliah ini outcome-nya cuma dua, bisa lulus atau tidak lulus ya. Jadi ya saya percayalah Bapak Ibu di sini punya pasti bisa untuk lulus untuk mata kuliah ini. Tidak sulit, asal kita mau ya dari diri kita sendiri untuk menyelesaikan tiap tugas. Ini ada 4 tugas Bapak Ibu, tugas 1, 2, 3, 4, di mana dari tugas 1 sampai tugas 4 itu berkelanjutan ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya effort gitu ya dari diri sendiri, saya yakin pasti mata kuliah karir ini bisa terselesaikan ya. Pengalaman saya semester kemarin, saya juga mengampu mata kuliah karir ya, 15 peserta Bapak Ibu. 15 peserta semuanya lulus Bapak Ibu ya. Jadi ya mereka juga yang tadinya tidak pernah menulis ya, tidak tahu apa itu kutipan, apa itu referensi, apa itu metode penelitian. Metode penelitian mungkin udah tahu ya, udah pernah ada mata kuliahnya ya, mungkin di semester sebelumnya. Tapi bagaimana menulis itu ya belajar dari nol, akhirnya 15 peserta, 15 mahasiswa bisa lulus juga ya. Karena juga mungkin kendalanya membagi waktu gitu ya, seperti itu. Nah, next, yang tadi saya singgung ya Bapak Ibu, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang sudah pernah menulis dan tulisannya sudah dipublikasi, maka itu bisa diklaim sebagai output dari atau outcome dari mata kuliah karya ilmiah ini ya. Jadi kalau misalnya sudah ada yang punya publikasi, ya udah tinggal menulis surat pernyataan bahwa ini publikasinya ya. Mahasiswa tersebut tidak perlu lagi menulis artikel ilmiah. Tapi di sini belum ada ya, nggak apa-apa, kita mulai dari nol saja gitu ya. Nah, jadi nantinya kriteria artikel ilmiah yang diminta oleh UT adalah sesuai dengan kaidah penulisan. Dari mana kita bisa mendapatkan itu? Dari pedoman ya, panduan karya ilmiah yang Bapak Ibu bisa akses di e-learning. Lalu yang paling penting juga bahwa artikel ilmiah ini harus punya sumber referensi ya. Nah, sekurang-kurangnya ya, sesuai dengan pedoman ada 10 referensi ya. Jadi dari 5 jurnal dan 5 buku. Di mana sumber-sumber tersebut ya, jadi rupanya referensi itu ada expire-nya juga Bapak Ibu ya, sesuai dengan kebijakan ini ya Bu ya, Bapak Ibu ya, perguruan tinggi masing-masing. Yang diminta UT ini 5 tahun terakhir. Berarti kalau tahun ini 2025 ya, berarti referensi yang paling lama adalah tahun 2020 ya Bapak Ibu ya. Iya. Kutipannya seperti ya. Lalu yang ketiga ya, karena artikel ilmiah ini adalah hasil pemikiran ya dari mahasiswa ya, di mana mahasiswa sudah melakukan observasi, melakukan riset berdasarkan objek yang sudah diteliti gitu ya, mungkin dalam ruang lingkungan kerja. Maka UT juga meminta ada standar ini ya, standar tertentu, dan harus bebas plagiasi ya, bebas plagiasi dan tindakan tidak terpuji lainnya, termasuk merekayasa dan memanipulasi data ya. Ya, jadi ya saya percayalah Bapak Ibu pasti kalau mau nanti cari referensi, mau cari ide judul apa di lingkungan kerja Bapak Ibu, pasti banyak itu yang bisa dieksplor. Jadi ya hindari aja Bapak Ibu ya, bebas plagiasi ya. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya kita copy paste ya,
itu nanti sistemnya UT akan membaca. Tadi kan yang saya singgung ya, ada tingkat similarity atau plagiasi. Kalau misalnya kita copy paste itu nanti nilai similarity-nya ketika dicek di sistemnya UT di drill bit itu bisa lebih dari 30%. Nah, kalau similarity-nya di atas 30%, itu otomatis artikel ilmiah yang kita upload itu gagal, Bapak Ibu, nggak lulus gitu ya. Jadi selain harus dapat jadi sebelum kita mendapatkan nilai ya, yang nanti dosen tutor saya akan berikan nilai ketika file artikel ilmiah Bapak Ibu itu udah lolos dari nilai similarity-nya ya. Berarti nilainya harus di bawah ini ya Bapak Ibu ya, di bawah 30% gitu ya. Ini gampang kok Bapak Ibu kalau menulis ini kan kita punya kok teknik-tekniknya ya, gimana caranya tanpa harus kopas ya, tanpa harus bisa kita memodifikasi ya. Nanti ada namanya teknik parafrase ya. Jadi kita bisa memodifikasi kata-kata, kalimat supaya tidak terlihat sama ya. Nanti itu akan kita pelajari ya nanti di aktivitas belajar ke-6 atau 7 ya. Nanti ada sesinya tersendiri. Baik, saya lanjutkan. Oke, sampai sini Bapak Ibu. Jelas ya Bapak Ibu ya? Suara saya ya? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Paham ya? Jelas, Pak. Kriterianya. Oke, bentar Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Mohon maaf Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi time frame dalam mata kuliah Karil ini ya ada 14 aktivitas belajar ya. Ini pasti sudah ada ya, tertera di e-learning Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi kita sekarang ada di aktivitas belajar 2 ya. Walaupun aktivitas belajar 3 dan 4 ini sudah 3 ya. 3 ini sudah terbuka ya. Jadi nanti step berikutnya adalah pengumpulan tugas ya di tugas 1 ini ya. Ya nanti tiap aktivitas belajar atau kegiatan belajar ini ada materi-materi yang akan saya berikan ya, tentunya terkait dengan penyelesaian ini ya artikel ilmiah yang Bapak Ibu nanti kerjakan. Seperti itu. Sampai nanti di aktivitas belajar 4 atau KB 14 ini adalah finalnya, pengumpulan artikel ilmiahnya secara keseluruhan. Jadi nanti dari judul, abstrak, pendahuluan, metode penelitiannya ya, kesimpulan sampai daftar pustakanya. Seperti itu. Oke. Ya, ini ada 4 tugas ya Bapak Ibu, di mana tugas 1, 2, 3, 4 ini saling terkait ya Bapak Ibu ya. Jadi tugas 1 ini harus selesai ya, baru setelah itu bisa masuk ke tugas 2 ya. Jadi ini kita nggak bisa lengkap Bapak Ibu. Oh saya mau tugas 3 dulu deh atau tugas 2 dulu, enggak. Kenapa? Karena ini menjadi saya bilang ini step by stepnya. Jadi kalau di tugas 1 itu kan Bapak Ibu diminta untuk menentukan judul ya, terus mencari referensi ya. Nanti ada 5 sumber dari jurnal, 5 dari buku ya. Nah, terus merangkum itu semua. Itu bisa dibilang sebagai kerangkanya, kerangka penulisan ya. Nah, terus nanti tugas 2 ini kelanjutannya Bapak Ibu. Tugas 2 itu, saya lupa ya. Tugas 2. Ya, kalau nggak salah itu mulai merancang latar belakangnya ya. Nah, seperti itu. Nanti tugas 3 sudah mulai keseluruhan. Itu ya. Lalu tugas 4 draft, sudah mulai terbentuk draft artikel ilmiahnya gitu ya. Seperti itu.
Jadi ini adalah apa ke, satu bagian yang tidak terpisahkan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Jadi mahasiswa wajib mengunggah tugas 1 akan terbuka sesuai dengan tanggal yang ditentukan ya. Jadi misalnya di tugas 1 ini ada yang harus direvisi. Nah, nanti revisinya itu bisa diperbaiki sambil mengerjakan tugas 2 gitu ya. Misalnya di tugas 1, oh ternyata daftar pustakanya ini yang dari jurnal belum masih kurang 2 gitu ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa melakukan revisi perbaikan sambil nanti mengupload tugas 2 ya. Seperti itu. Ya. Sama juga nanti tugas 3 dan tugas 4. Di mana nanti tugas 4 ini sudah draft finalnya ya, draft final untuk artikel ilmiah yang akan kita kumpulkan. Itu ya Bapak Ibu. Bentar. Oke, ya ini pendahuluan di aktivitas belajar 1 ya, Bapak Ibu sudah baca-baca ya pedoman panduan karya ilmiahnya. Terus ya saya di web 1 ini tadi ya outline-nya saya mereview apa yang menjadi ketentuan di mata kuliah ini ya. Nanti kita akan ambil contoh salah satu artikel ilmiah ya untuk bisa menjadi referensi Bapak Ibu ketika menentukan judul ya. Seperti itu. Ya, jadi nanti tugasnya Bapak Ibu di tugas 1 ini menentukan judul ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin beberapa kemarin ada yang sudah WA saya, Japri ya, sudah ada judul referensi yang mau dipilih gitu ya, seperti itu. Silakan Bapak Ibu mencari judul mana yang ya saran saya yang paling sederhana aja, yang gampang gitu ya untuk bisa kita tulis gitu ya. Jangan yang rumit gitu ya. Karena kita kan bukan peneliti ya, kecuali kalau profesi kita peneliti ya, wah kita harus cari judul yang kompleks, yang keterbaruannya ada gitu ya. Tapi ini kan hanya untuk syarat lulus ya, jadi cari yang simple ya, yang mudah dimengerti ya, referensinya banyak gitu ya, sehingga kita nggak pusing sendiri gitu ya, saran saya seperti itu. Ya, oke. Ya ini yang saya bilang tadi ya, tugas 1 tadi ya, menentukan judul, membuat referensi, mencari referensi ya, sama kerangka penulisan. Nah, ini tugas 2 ini kelanjutannya Bapak Ibu. Membuat rangkuman bacaan referensi digunakan sebagai rujukan untuk membuat artikel ilmiah. Membuat kutipan langsung, tidak langsung berdasarkan sumber kutipan dengan benar. Dan membuat daftar pustaka ya. Ini tugas 2 ya. Jadi ini saling berlanjut ya. Terus tugas 3, judul, rangkuman referensi, kerangka penulisan sudah disempurnakan. Jadi dari tugas 1 ada progres, tugas 2 ya, ibaratnya ini Bapak Ibu. Jadi tugas 1 itu progresnya 25% gitu ya. Tugas 2 50% dari artikel ilmiah yang Bapak Ibu buat. Tugas 3 itu 75%-nya. Nah, ini udah menjadi kerangka penulisan. Dan di tugas 4 ini akhirnya sudah menjadi draft yang 100%. Nah, nanti ini akan ada revisi-revisi ya, nanti akan direview secara umum seperti itu. Oke, baik. Sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Saya ada pertanyaan Pak. Silakan Ibu Muntia. Itu tadi kan disuruh merangkum 5 buku dan 5 artikel ya Pak ya. Ya, itu link, ya. alamat linknya juga disertakan apa tidak ya Pak? Ya, jadi ya tentu ya harus lengkap Bapak Ibu ya.
Jadi untuk tugas satu nanti kan Bapak Ibu diminta untuk mencari referensi ya. 5 jurnal, 5 buku ya. Dan ketentuannya harus 5 tahun terakhir. Berarti yang paling lama itu tahun 2020 ya. Nah, kalau dia ada linknya, misalnya oh ini dari ebook gitu ya, ada link ininya, link URL-nya, silakan dimasukkan Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, nah Bapak Ibu, kalau nanti untuk oh ya saya bedah dulu ya Bapak Ibu, salah satu contoh jurnal ya Bapak Ibu ya, salah satu contoh tulisan ya, publikasi ya, supaya nanti Bapak Ibu ada gambaran. Mungkin ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu sebelum saya mencari dulu filenya, sambil saya cari dulu file contoh papernya. Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan Ibu Kusnul. Kalau misalkan di tugas 1 itu kan mencantumkan sumber referensinya, tapi di tugas 2 atau di karirnya itu ternyata beda sama sumber referensinya, itu boleh nggak Pak? Ternyata mungkin berubah pikiran atau mungkin menemukan sumber referensi yang lebih baik. Oh, Boleh nggak? oke. Nggak apa-apa, misalnya di tugas satu Ibu Kusnul Khotimah punya referensi ya dapat ya nih referensi 10. Tapi setelah dilihat dalam perjalanannya untuk setelah 1 minggu ada lagi pembaruan, ada referensi yang lebih update lagi. Silakan nanti diganti Ibu Kusnul ya. Nanti itu diupload di tugas 2. Oh iya, iya Pak, baik Pak. Terima kasih. Ya. Jadi revisinya itu nanti di tugas berikutnya seperti itu, ya. Iya Pak. Oke. Bentar ya, saya cari dulu. Belum terlihat ya Bapak Ibu ya Belum di Pak. Zoom-nya? Belum ya? Bentar ya. Belum Pak. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah Ya. Pak. Ini contoh artikel ilmiah yang ada di e-learning ya Bapak Ibu. Judulnya Kapabilitas Proses Kinerja Layanan Mall Pelayanan Publik Kota Bogor. Ya, jadi nanti formatnya ya nanti seperti ini ya Bapak Ibu ya. Yang penting kita fokus aja dulu ya ke tugas 1 ya. Jadi tugas 1 silakan Bapak Ibu menentukan judulnya gitu ya. Judulnya dari mana, bisa nanti terkait tentang bidang yang Bapak Ibu ampu ya.
Ini kan ada yang mungkin manajemen pemasaran, manajemen SDM, manajemen keuangan gitu ya. Nanti sesuaikan dengan bidangnya. Objeknya tentu bisa kita ambil lingkungan kerja kita gitu ya. Seperti itu. Pak, mohon maaf motong. Iya, silakan. Ini layarnya udah muncul contoh karir ya? Kok di tempat aku belum? Teman-teman gimana? Di sini baru kumpulan file-file punya Pak Erik. Belum, masih file downloadan. Iya kan? Masih ya? Iya. Maaf, sebentar ya. Belum terbuka. Saya takutnya gara-gara ini koneksi saya mungkin ya, sebentar ya. Kirain sinyal saya yang delay, Pak. Maaf ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, baru kelihatan, Pak. Ini sudah kelihatan. Kelihatan ya, Bapak Iya. Ibu ya. Iya. Oke. Ya contohnya misalnya ini ya, penerapan e-absensi meningkatkan kinerja aparatur sipil negara di SD negeri ya. Ini salah satu jurnalnya yang dimiliki UT. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menentukan ide judul artikel ilmiahnya ya berdasarkan bidang yang Bapak Ibu pilih gitu ya. Ada yang mungkin marketing, ada yang SDM, ada yang finance gitu ya. Objeknya ini terserah ya Bapak Ibu ya, bisa perusahaan atau instansi atau institusi yang Bapak Ibu bekerja di sana gitu ya, seperti itu ya. Lalu nah nanti tentu penulis satu itu Bapak Ibu sendiri ya di sini. Nanti penulis kedua ini adalah tutornya ya, tentu nanti nama saya ada di nomor 2 ya. Jadi nanti kita fokus dulu aja di tugas 1. Tugas 1 itu adalah menentukan judul ini ya. Judulnya silakan Bapak Ibu explore ya. Bisa nanti cari di internet gitu ya, terkait bidang kerja saya apa gitu ya, seperti itu. Di sini Bapak Ibu ada yang sudah menetapkan judul, sudah ada gambaran? Sudah, Pak. Udah ya. Oke, mungkin bisa dicat ya Bapak Ibu ya, yang sudah punya judulnya nanti bisa dicat di kolom chat ya. Jadi kita biar tahu. Nah, nanti kerangka penulisannya seperti ini ya Bapak Ibu. Abstrak, ada pendahuluan ya. Terus ini ya Bapak Ibu ya, ada pendahuluan, ada metode, hasil dan pembahasan ya, sampai simpulan ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin membuat artikel ilmiah, ini kan tadi ya, jadi artikel ilmiah ini kan laporan sistematis, berarti ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Bapak Ibu ya, ada riset ya. Jadi ini kita bisa menggunakan dua pendekatan ya. Kita bisa menggunakan pendekatan kualitatif atau pendekatan kuantitatif ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah ya di mata kuliah metodologi penelitian mungkin ya, di semester sebelumnya ya sudah diajarkan ya. Jadi kalau ini contohnya ini metode penelitian kualitatif ya. Perbedaannya apa sih antara kualitatif dan kuantitatif? Jadi kalau yang kualitatif ini ya, contohnya seperti ini ya. Penelitiannya ini dilakukan berdasarkan observasi Bapak Ibu ya, pengamatan langsung. Sehingga data yang didapatkan itu berasal dari narasumbernya, informannya, pakarnya.
Jadi misalnya kita dapat punya 3 narasumber, itu tiap narasumber datanya kita gali ya dari wawancara ya, dari dari pengamatan. Nah, itu akan kita konklusikan ya, akan kita simpulkan dari 3 narasumber itu, lalu kita kaitkan dengan teorinya apakah sesuai atau tidak ya. Kualitatif itu lebih simpel seperti itu ya. Nah, beda lagi dengan penelitian kuantitatif. Kalau kuantitatif itu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan uji statistik Bapak Ibu. Maka outputnya nanti dituangkan dalam bentuk angka-angka ya, seperti itu, persentase ya. Jadi contohnya seperti ini ya Bapak Ibu. Ini contoh kualitatif, ini contoh kuantitatif. Bentar. Salah maaf. Bentar. Terlihat ya Bapak Ibu ya? Ini Terlihat, maaf. Pak. Ini pengaruh self efficacy, motivasi kerja, dan komitmen organisasional terhadap kinerja karyawan, Bank Jateng. Ini contoh riset kuantitatif ya. Karena nanti di sini ya, di sini penelitiannya itu ya, ini metode kuantitatif ya. Dia menggunakan alat uji statistik Bapak Ibu. Nah, ini dia kan menguji pengaruh ya, ada 3 variabel. Nah, nantinya kalau di kuantitatif berarti nanti harus ada penyebaran kuesioner ya. Dari kuesioner yang disebar ke responden itu harus diolah data. Nah, nanti menggunakan alat uji statistik ya. Tergantung ujinya apa. Kalau dia pengaruh berarti uji regresi ya, seperti itu ya. Nanti ini nanti bisa dieksplor lagi ya Bapak Ibu ya, tergantung nanti pendekatannya apa gitu ya. Oke, balik lagi ya ke tadi ya, ke kerangka penulisan ya. Jadi di kerangka penulisan itu, oh ya, sebelumnya Bapak Ibu udah paham ya bedanya kualitatif dan kuantitatif ya. Pernah ya di metodologi penelitian ya, pernah diajarkan ya. Nah, maksudnya biar penyamaan persepsi gitu ya, biar paham ya. Nanti mana yang kualitatif, mana yang kuantitatif, itu menjadi pedoman Bapak Ibu untuk memilih judul gitu ya. Baik, saya perlihatkan dulu Bapak Ibu ya untuk model kerangka penulisannya. Oke, bentar ya Bapak Ibu ya. Sambil saya mencari, ada pertanyaan Bapak Ibu? Mungkin ada yang kurang jelas. Pak, saya izin bertanya. Silakan Ibu Husnul. Tadi kan saya lihat di abstrak itu ada 2 versi, yang satu pakai bahasa Indonesia, yang satu pakai bahasa Inggris. Ya. Besok penulisan karya ilmiah kami, apakah harus seperti itu atau boleh menggunakan bahasa Indonesia saja? Bahasa Indonesia Bu, nggak apa-apa. Oh, ya Pak, baik Pak. Ya. Sorry, abstrak ya. Kalau abstrak itu nanti ada 2 versi. Oh, yang tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi pedomannya ini ya, seperti ini. Yang pertama bahasa Indonesia ya, terus yang kedua silakan nanti abstraknya di translate saja Bu, menggunakan Google Translate. Oh, Nah, berarti tapi nanti di kerang
di kerangka, di pendahuluan metode itu tetap menggunakan bahasa Indonesia. Gitu baik, ya. baik. Berarti untuk Ya. abstrak itu pakai 2 versi gitu ya Pak ya? Dua versi. Baik Pak. Saya belum nanti diperhatikan ya Bapak Ibu di tugas 1 due date-nya ya, ininya jangan sampai nanti ketika mengupload tugas 1 terlambat gitu ya, nanti takutnya nggak kebaca oleh sistem gitu ya. Nah ini ya, ini Bapak Ibu ya format penulisannya ya. Jadi perhatikan nanti Times New Roman, ukurannya A4 gitu ya. Nah jumlah halaman yang diminta oleh UT minimal 10 Bapak Ibu ya, 10 halaman. Itu di luar cover ya, di luar cover dan daftar pustaka. Jadi kalau dengan cover dan daftar pustaka berarti ada 12 ya, seperti itu minimalnya. Nah, kerangka penulisan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini ada judul, identitas penulis, abstrak, pendahuluan metode, kerangka pikir, hasil pembahasan, simpulan saran, daftar pustaka. Jadi nanti untuk tugas 1 kan pertama judul ya, menentukan judul dulu. Terus kedua referensi ya, referensi artikel ilmiah ini ya, ada 10, 5 jurnal, 5 buku ya, 5 tahun terakhir. Lalu Bapak Ibu juga sudah mulai membuat ini ya, kerangka berpikir ya, kira-kira ini metodenya apa yang nanti akan digunakan, nanti pilih gitu ya dalam penelitian ini gitu ya. Paling nggak ini ada kerangkanya, oh metode yang digunakan kualitatif, deskriptif ya, seperti itu ya. Hasil dan pembahasan nggak perlu kan, ini kan belum selesai ya. Paling nggak ini ya, kalau misalnya sudah ada gambaran-gambaran ringkasan latar belakang, entah itu 1 paragraf, silakan Bapak Ibu, itu bisa jadi set untuk kerangka penulisannya seperti itu ya. Terus ya ini Bapak Ibu ya, untuk judul ketentuannya ini, mohon maaf Bapak Ibu, ini nanti akan ke close sendiri ya karena sudah 40 menit. Wait a minute. Oke, baik. Mohon maaf Bapak Ibu ya, tadi 40 menit pertama close ya karena saya menggunakan Zoom biasa. Baik, saya lanjut lagi ya Bapak Ibu. Bentar. Pak, Ya, mau tanya, berarti nanti silakan. untuk tugas 1 yang dikumpulkan itu yang pertama judul, yang kedua sumber referensi dari 10 itu ya, yang 5 jurnal, 5 buku, Ya. sama metodenya gitu ya Pak? Ya, sama kerangka penulisan singkatnya sih. Jadi nanti tadi Ibu siapa tadi yang Kusnul Pak. Ibu Kusnul ya. Jadi Ibu Kusnul nanti mungkin di pendahuluan ya, di latar belakangnya mungkin bisa ada gambaran ringkas sedikit tentang ini judulnya terkait apa gitu ya, terus metodenya seperti apa, itu aja. Oh iya Pak. Ya. Kalau dia kuantitatif berarti nanti variabelnya apa yang mau dipilih gitu ya. Seperti kalau kualitatif metode kualitatif nanti
informan atau narasumbernya siapa yang akan dipilih, nanti seperti itu. Itu ya. Ya Pak ya. Hanya sampai 1-2 saja ya Bapak Ibu ya. Abstraknya belum perlu ya Bapak Ibu, seperti itu. Ya. Oke. Saya lanjut lagi. Jadi nanti seperti itu ya Bapak Ibu. Judul itu harus menggambarkan seluruhan topik ya dan menarik perhatian pembaca ya. Nah, maksimum terdiri atas 20 kata ya. Jadi jangan terlalu panjang juga Bapak Ibu ya untuk menentukan judul ya. Karena ya kita ambil aja ya, kalau semakin simple itu ya semakin bagus gitu ya. Maka makin gampang dimengerti oleh pembaca seperti itu. Terus oke, di tugas 1 kan ada ini ya Bapak Ibu ya, bagaimana mencari referensi ya. Nah, bentar. Oh ya, sebelum referensi saya lanjut lagi ya, tadi masih ada yang terlewatkan. Nah, ini ya, metode dan kerangka pikir ya. Jadi ini nanti Bapak Ibu harus bisa menentukan ini metodenya apa, kualitatif kah atau kuantitatif gitu ya. Nah, ini pendekatan, metode, teknik, dan instrumen yang digunakan ini menjadi bagian dari metode ya. Paling tidak nanti di kerangka penulisan ini sudah Bapak Ibu masukkan ya, seperti itu ya. Nggak apa-apa salah ya, yang penting didesain dulu ya. Nanti kita masing-masing kita nanti bahas bareng-bareng ya. Kalau ada yang harus diperbaiki ya, nanti di sesi web berikutnya nanti akan saya review satu-satu seperti itu ya. Jadi jangan takut salah ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa, dicoba aja dulu ya, seperti itu ya. Kalau misalnya salah kan kita udah tahu ya, oh seperti ini, perbaikannya seperti apa, nanti akan kita review sama-sama seperti itu. Ya Bapak Ibu ya, jadi nanti kerangka penulisannya ini aja ya, judulnya udah ditentukan ya. Pendahuluan ya, kalau pendahuluan tadi ya, latar belakang singkatnya ya. Ini judul, kenapa alasan mengambil judul ini ya. Jadi nanti di pendahuluan. Nah, ini latar belakang, pemilihan permasalahan, perumusan masalah ya, yang harus dijawab gitu ya. Kenapa judul pengaruh kinerja terhadap absensi karyawan itu diangkat? Kenapa? Karena mungkin ada gap masalah yang terjadi di institusi tersebut. Nah, itu dijelasin. Ternyata ada penurunan kinerja selama 2 tahun terakhir pada perusahaan X, sehingga produktivitas menurun, bla bla bla. Nah, nanti nanti kita belajar lagi di web kedua, kutipan langsung dan tidak langsung ya. Nanti itu terkait dengan referensi yang kita ambil seperti itu ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu, dicoba dulu ya, jangan takut salah seperti itu. Lalu kalau Bapak Ibu mau mencari sumber referensi, suara saya masih terdengar ya Bapak Ibu ya? Masih Pak. Nanti Masih, Bapak Ibu bisa mencari di terlihat ya Bapak Ibu ya, di halaman Google saya terlihat ya. Terlihat Pak. Nah, nanti Bapak Ibu bisa searching Google Scholar ya. Mungkin sudah ada yang pengalaman ya mencari referensi. Nanti Bapak Ibu bisa mengunjungi Google Scholar, visit Google Scholar. Nah, di sini kita bisa mencari berdasarkan kata kunci yang sesuai dengan topik atau judul yang kita pilih. Misalnya kita mau mencari strategi pemasaran gitu ya. Nah, di sini akan banyak ya, bisa puluhan, bisa ratusan ya, referensi-referensi terkait kata kunci yang kita ambil ya. Nah,
Nah, ini kan ada ketentuannya ya, 5 tahun terakhir. Berarti 2020. Misalnya judul yang kita pilih adalah analisis strategi pemasaran pada perusahaan X untuk meningkatkan penjualan misalnya. Oh, ini ada buku kayaknya ini relevan deh dengan topik saya. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Pak, mohon maaf. Ya. Tadi yang sumber referensi itu yang buku dari strategi pemasaran, boleh minta tolong diklik, Pak? Oh iya ya. Ini. Iya. Tadi soalnya saya lihat di sini kan ada penulisnya itu kan lebih dari 3 ya, Pak ya. Iya. Nah, itu namanya ditulis semua atau soalnya kalau misalkan kita klik yang tentang buku ini, itu kan nanti ada kutipan. Nah, kutipan itu kan cuma kayak mencantumkan penerbitnya sama penulisnya itu cuma Ya. kayak N.P atau DKK gitu, Pak. Jadi seperti Ya. itu atau lebih baik ditulis semua nama penulisnya atau gimana, Pak? Kalau nanti untuk yang referensi nggak apa-apa penulis pertama aja, tapi nanti kalau daftar pustaka nanti ada format tersendiri ya Ibu ya, Oh gitu ya, ya nggak Pak ya. apa-apa ya. Nanti kita di sesi di web 2 ya, nanti kita belajar kutipan langsung, kutipan tidak langsung, termasuk penentuan format daftar pustakanya ya. Iya Pak. Jadi kalau yang ini nanti Bapak Ibu list aja yang jurnal dari mana ya, judulnya, autornya atau penulisnya siapa, tahunnya tahun berapa gitu ya, seperti itu ya, termasuk juga buku ya, kayak gitu. Nah, nanti kalau di daftar pustaka yang misalnya penulisnya lebih dari 3, itu nanti bisa add all atau dan kawan-kawan ya, nanti ada formatnya tersendiri Bapak Ibu gitu ya. Iya Pak. Soalnya kebetulan sumber Mana? referensi buku saya juga ada yang penulisnya 5 gitu loh Pak. 5 ya. Iya. Nggak apa-apa itu, penulis pertamanya aja di ini. Ini kan hanya referensi kasarnya aja ya Bapak Ibu ya. Bu Kusnul ya. Iya Pak. Gitu ya. Itu. Nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Jadi nanti Google Scholar ini bisa menjadi acuan untuk kita mencari referensi ya, berdasarkan kata kunci yang akan kita cari ya. Misalnya yang lain ya, misalnya kinerja karyawan gitu ya. Nah, ini banyak. Nah, misalnya kita mau cari, ini mungkin jurnal ya, misalnya jurnal. Nah, ini jurnal nih. Oh sorry, ini buku ya, ini buku. Misalnya jurnal. Nah, ini pengaruh kepuasan kinerja terhadap karyawan gitu ya. Nah, seperti itu. Bapak Ibu maksudnya nggak keliru ya, jangan keliru ya, mana yang jurnal, mana yang buku ya. Kalau yang buku yang tadi ya, seperti itu formatnya. Kalau yang jurnal yang tadi saya berikan contoh tadi ya, seperti itu ya. Jadi silakan nanti dicari masing-masing 5 ya Bapak Ibu ya, untuk sumber referensi yang menjadi kutipan kita nantinya untuk artikel ini yang kita kerjakan, seperti itu. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas? Cukup Pak. Cukup ya, sebentar. Ada, ini saya lihat di chat Pak Budi sudah punya ini ya, judul Ibu Muntia ya. Ya, sudah 2 orang ya sudah punya judul. Oke, buat untuk Pak Budi judulnya terkait ini ya, manajemen SDM ya, manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja tenaga tata usaha di
sekolah menengah atas. Ya nggak apa-apa Pak Budi, nanti ditulis aja dulu judulnya, terus kerangka penulisannya ya, di pendahuluan ya, latar belakangnya kenapa memilih judul ini ya, termasuk nanti metodenya seperti apa. Begitu juga dengan Ibu Muntiah ya, peran manajemen diri dan manajemen stres ya dalam menghadapi tekanan psikologis ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti akan saya berikan feedback ya, ketika Bapak Ibu sudah mengupload ya, mana yang harus ditambahkan, harus direvisi ya. Nanti akan saya berikan feedback di kolom pengumpulan tugas 1. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, ada yang masih mau ditanyakan? Sudah cukup. Oke, jelas ya Pak Budi ya. Nanti silakan di Bapak Ibu juga semuanya ya untuk mengerjakan tugas satunya ya Bapak Ibu. Jangan takut salah ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang harus direvisi, itu hal yang lumrah ya, hal yang biasa. Saya juga dulu kalau mengerjakan tesis, tugas akhir, banyak salah ya dari dosen pembimbing. Dicoret, di ini ya, tapi memang ini untuk untuk peningkatan, untuk perbaikan yang lebih bagus lagi ya, seperti itu. Nah, ya kurang lebih seperti itu ya outline kita, agenda kita di di web 1 ini ya. Jadi yang kita harapkan Bapak Ibu nantinya sudah bisa menentukan judul, nanti sudah bisa sedikit meringkas pendahuluan ya, latar belakangnya, nggak apa-apa 1 paragraf gitu ya, alasan kenapa memilih judul ini, rumusan masalahnya, apa yang didapatkan gitu ya, terus metode penelitian ya yang dipilih gitu ya, apakah kualitatif atau kuantitatif gitu ya, seperti itu. Oke, sebentar. Ya ini ya di kelas Karil. Nah ini ya pengumpulan nanti aktivitas belajar 3 ya Bapak Ibu ya. Nih. Ini ya di tugas 1 Bapak Ibu nih diminta, oh iya, rumusan masalah ya. Oh ya, saya tadi terlewatkan. Berarti yang diminta adalah rumusan masalah. Jadi ini terkait dengan nanti rumusan masalah ini nanti ada di pendahuluan ya Bapak Ibu ya, ada di pendahuluan ya. Rumusan permasalahan. Kenapa memilih judul tersebut ya? Misalnya tadi penerapan I kinerja ya terhadap absensi karyawan. Oh, ternyata rumusan permasalahannya terdapat karena dalam 2 tahun terakhir turunnya produktivitas kinerja karyawan turun 20% gitu ya, sehingga bla 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 gitu ya. Itu kan rumusan permasalahan ya, seperti itu. Oh, terjadi demotivasi ya karyawan ketika mengerjakan tugas di sesi 1. Nah, itu permasalahan. Nah, itu yang harus dikaji. Contohnya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu ya, ditulis aja dulu sebisanya ya. Ini nggak ada nilainya Bapak Ibu ya. Tugas 1 nilainya harus 90, 100, 60, enggak. Tapi di sini by progress gitu ya Bu, Bapak Ibu ya. Karena tugas 1 ini ya progres awal untuk mengerjakan artikel ilmiah Bapak Ibu ya. Jadi ini 25%-nya di sini. Nanti di tugas 2 50%, tugas 3 75%, sampai nanti tugas 4 draft final dari artikel ilmiah yang Bapak Ibu kerjakan. Gitu ya. Pengumpulannya tanggal ini ya Bapak Ibu ya. Ingat jangan sampai terlewatkan.
4 Mei 2025 ya, hari Minggu ya. Nah, saran saya jangan last minute ya Bapak Ibu ya, takutnya nanti sistem e-learningnya lagi traffic atau apa gitu ya. Nah, ini wajib ya Bapak Ibu, tiap tugas 1 sampai tugas 4 itu di-upload. Kenapa? Karena nanti sistem yang akan membaca ya. Nanti tiba-tiba Bapak Ibu udah upload di tugas 4 draft final, tugas 1 2 3-nya nggak upload. Nah, nanti sistem akan ngebaca, wah Bapak Ibu nggak incomplete seperti itu ya. Jadi tetap harus tanya. Ya, bagaimana Ibu Muntia? Itu filenya PDF atau Word ya Pak? Word saja ya Bapak Ibu, nggak apa-apa, nanti biar ada komen yang bisa saya berikan. Oke Pak, terima kasih. Ya, itu saja. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Pak, bertanya, itu Ya, kan silakan, Ibu. kita disuruh merangkum dari referensi jurnal sama buku itu ya Pak. Berarti itu nanti kita merangkumnya yang relevan sama judul kita gitu, dibikin poin-poin apa gimana ya Pak? Oh ya, maaf, ada ini ya, merangkum ya. Jadi dari 10 referensi tersebut, ibaratnya ininya Bu, ringkasannya dari referensi yang Bapak Ibu pilih gitu ya. Kalau dia jurnal, Bapak Ibu bisa lihat di abstraknya ya, di abstrak ya. Kalau dia buku berbentuk referensi buku, nanti kan ada itunya ya, ada ringkasannya ya, seperti itu ya. Baik Pak, Bagaimana Ibu Aulia, paham ya? sudah paham. Oke, Terima baik. kasih Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Masih ada yang kurang jelas? Paham ya Bapak Ibu ya? Oke. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi ya, nanti kalau ada yang kurang jelas silakan bisa chat di WA grup kita ya, WA grup bimbingan karir ya. Jadi saya akan mensupport ya Bapak Ibu ya sampai selesai untuk penulisan artikel ilmiah ini ya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas silakan chat saja atau japri saya gitu ya. Tapi mohon maaf kalau misalnya di hari kerja gitu ya, jam-jam kerja agak slow respon gitu ya, karena memang saya juga aktivitas di hari kerja mengajar juga gitu ya. Jadi pasti akan saya balas, pasti akan saya berikan solusi ya kalau misalnya nanti ada kendala atau hal yang mau ditanyakan seperti itu. Jadi nanti silakan diupload tugas satunya ya. Nanti saya akan memberikan feedback ya terkait tugas 1. Apabila nanti harus ada yang direvisi, harus ada yang diperbaiki, nanti hasil perbaikannya bersamaan dengan tugas 2 diupload. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sebelum kita akhiri, Bapak Ibu boleh tolong on cam Bapak Ibu, karena saya juga harus screenshot ya untuk melaporkan ini kegiatan web 1 kita ya kepada admin ya. Silakan Bapak Ibu bagi yang bisa untuk on cam ya. Oke, Ibu Puji atau Ibu Diana, apakah memungkinkan untuk on cam? Oke, baik. Oke, saya screenshot dulu ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya ya, sudah menyediakan waktu di web 1 ya. Mudah-mudahan lancar semua ya Bapak Ibu ya untuk
bisa menyelesaikan artikel ilmiah ya di tengah-tengah kesibukan masing-masing ya dalam pekerjaan ya. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang kurang paham silakan tanyakan ke saya ya, pasti bisa dikerjain ya. Jangan patah semangat ya. Gak pernah nulis, belum pernah buat artikel, semuanya juga dari nol Bapak Ibu. Pasti bisa semua. Saya yakin pasti bisa lulus semua. Oke, baik Bapak Ibu. Saya akhiri web 1 hari ini. Jangan lupa ya Bapak Ibu untuk upload tugas 1 ya. Ada due date-nya itu hari Minggu ya, tanggal 4 Mei ya. Kalau bisa sebelum itu sudah diupload semuanya. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga sukses semuanya. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat. Saya akhiri web kita hari ini. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.